Alif, nih izin share screen dulu ya. Udah terlihat ya Alif ya? Aman, aman. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Suatu hari, teman-teman semua, Nabi SAW sedang berkumpul dengan para sahabat. Ya. Kemudian Nabi menggambar sebuah kotak. Ya. Setelah menggambar sebuah kotak, Nabi kemudian menarik garis panjang yang melewati kotak tersebut. Kemudian setelah itu Nabi menggambar garis-garis di dalam kotak. Maka para sahabat bertanya kemudian, "Ya Rasulullah, apa maksudmu dalam menggambar semua ini?" Ya. Maka Nabi menjelaskan, ini adalah kehidupan manusia. Kehidupan manusia ini dibatasi oleh kotak, dan kotak ini adalah ajal atau kematian. Dan manusia itu adalah makhluk yang sangat punya angan-angan yang panjang. Maka garis yang melintang panjang melewati kotak itu adalah angan-angan. Mungkin kita punya rencana 5 tahun lagi mau jadi apa, 10 tahun lagi mau melakukan apa, 20 tahun lagi mau beli apa, ternyata minggu depan manusia itu meninggal. Maka angan-angan itu pasti terputus oleh kematian. Tapi bukan dua hal itu yang akan menjadi topik pembicaraan kita pada hari ini. Kita akan membahas garis-garis yang dibuat Rasulullah di dalam kotak. Maka Rasulullah menjelaskan garis-garis yang ada di dalam kotak itu adalah rintangan-rintangan yang akan dihadapi oleh manusia. Rintangan, ujian, atau cobaan yang akan dihadapi oleh manusia. Ketika manusia berhasil melewati garis yang pertama, maka dia akan menemui garis berikutnya, dan garis berikutnya, dan garis berikutnya, sampai dia menemui ajalnya. Maka ekspektasi untuk menjalani kehidupan yang nyaman tanpa ujian adalah sebuah ketidakmungkinan, teman-teman. Karena Rasulullah sudah memberikan gambaran bahwa hakikat kehidupan itu adalah ujian yang akan datang silih berganti. Bahkan bukankah kehidupan itu juga disebut dalam Quran sebagai ujian? Maka pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana kita bisa melewati kehidupan ini yang penuh dengan ujian yang datang silih berganti dengan sebaik-baiknya, sehingga kita bisa hidup bahagia dunia dan akhirat. Maka cara terbaik untuk melewati kehidupan yang penuh ujian ini tentunya dengan belajar dari manusia terbaik yang Allah utus ke tengah-tengah kita, yang biasa kita sebut dengan Nabi dan Rasul. Dan hari ini kita akan membahas tentang kisah Nabi Yusuf. Karena kisah Nabi Yusuf sepertinya adalah kisah yang sangat tepat untuk menggambarkan ujian yang datang silih berganti, teman-teman. Karena Nabi Yusuf sedari kecil, Nabi Yusuf itu sudah dibenci oleh saudara-saudaranya akibat perasaan iri dan dengki yang ada pada mereka. Iri dan dengki ini kemudian sampai ke titik di mana mereka membuang Nabi Yusuf ke dalam sumur. Bayangkan, sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa Nabi Yusuf ketika dibuang umurnya baru 12 tahun. Kemudian setelah di dalam sumur, Nabi Yusuf diambil, dipungut, ditemukan oleh rombongan dagang yang sedang menuju ke Mesir. Nabi Yusuf diambil, dan bukannya rombongan dagang ini menemukan anak kecil yang terdampar di dalam sumur itu, ditanya siapa namanya, di mana rumahnya, di mana orang tuanya, supaya dikembalikan. Namun rombongan dagang ini justru menyembunyikan Nabi Yusuf sebagai komoditas barang dagangan yang pada saat itu cukup laku di pasaran, yaitu sebagai budak. Maka Nabi Yusuf dibawa ke Mesir dan dijual sebagai budak di Mesir. Setelah dari budak, Nabi Yusuf kemudian dibeli oleh seorang petinggi Mesir bernama Al-Aziz. Al-Quran menggelarinya Al-Aziz. Salah satu petinggi di negeri Mesir yang kemudian membeli Nabi Yusuf. Namun setelah Nabi Yusuf tinggal di lingkungan kerajaan bersama Al-Aziz untuk beberapa waktu lamanya, Nabi Yusuf kemudian digoda oleh istri Al-Aziz, yang kemudian Nabi Yusuf harus dipenjara demi menjaga nama baik keluarga kerajaan.
masalah demi masalah demi masalah terus datang silih berganti dalam kehidupan. Maka pertanyaannya teman-teman, kenapa Nabi Yusuf tidak pernah memilih untuk menyerah? Padahal Nabi Yusuf selalu didatangi oleh kesulitan-kesulitan yang berat, dan Nabi Yusuf punya 1000 alasan untuk menyerah. Ya. Tapi kita tidak pernah menemukan Nabi Yusuf menyerah. Bahkan di kisahnya, Nabi Yusuf itu terus berjuang hingga mimpinya tercapai, dan Nabi Yusuf menjadi orang yang bahagia dunia akhirat. Maka Allah bocorkan rahasia mengapa Nabi Yusuf bisa terus melangkah dan tidak pernah menyerah ketika menemui cobaan-cobaan yang berat. Di ayat 100, di akhir kisah Nabi Yusuf. Jadi kisah Nabi Yusuf dalam surat Yusuf dimulai di ayat 4, selesai di ayat 100. Ya. Maka di ayat 100 ketika mimpi Nabi Yusuf telah tercapai, cita-citanya tercapai, gitu ya. Nabi Yusuf kemudian bercerita panjang kepada ayahnya. Dan di akhir cerita Nabi Yusuf kepada ayahnya, maka Nabi Yusuf menyebutkan, wahai ayahku, inna rabbi latiful lima yasha. Bahwa ayahku, Allah Tuhan kita benar-benar latif, maha lembut. Innahu huwal alimul hakim. Dan Allah itu maha mengetahui, al-alim, dan Allah al-hakim, maha bijaksana. Rahasia Nabi Yusuf supaya tidak pernah menyerah dalam menghadapi ujian-ujian dalam kehidupan itu satu, teman. Nabi Yusuf mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa demikian? Mari kita bahas 3 nama yang disebutkan oleh Nabi Yusuf ini. Pertama, Al-Latif. Al-Latif secara bahasa artinya maha lembut. Tapi Al-Latif juga bisa berarti Allah itu tersembunyi. Apa maksud yang tersembunyi? Maka terkadang rencana Allah itu amat halus, teman-teman. Sehingga kita nggak bisa lihat. Rencana itu tersembunyi dari kita, sehingga kita bahkan nggak sadar kalau itu tuh rencana Allah ternyata. Sampai di titik tertentu, baru kita sadar bahwa ternyata ini rencana Allah. Dan ternyata rencana Allah itu lebih baik daripada rencana kita. Seperti Nabi Yusuf tidak pernah merencanakan untuk masuk ke sumur, ya, tidak pernah berencana untuk dijual jadi budak, dan tidak pernah mengharapkan masuk penjara. Tapi nanti kita lihat bahwa hal-hal tersebut ternyata adalah hal yang terbaik yang terjadi dalam hidup Nabi Yusuf. Kemudian Al-Alim. Al-Alim berarti Allah maha mengetahui, dan Allah itu lebih tahu tentang diri kita daripada kita sendiri. Dan nanti Allah akan memberikan kepada kita sesuatu yang terbaik untuk kita, sekalipun kadang-kadang kita nggak suka sama apa yang Allah berikan. Kemudian Al-Hakim, yaitu Allah maha bijaksana, bahwa kebijaksanaan Allah adalah menempatkan sesuatu pada orang yang tepat. Yuk kita bahas satu persatu. Terkait Al-Latif, teman-teman, rencana Allah itu amat sangat tersembunyi. Kita lihat di kehidupan Nabi Yusuf, bahwa kisah Nabi Yusuf dimulai dengan cerita mimpinya. Ya, ada 11 bintang, bulan, matahari, ya, yang bersujud kepadaku. Nabi Yusuf cerita kepada ayahnya. Maka kita semua tahu, takwil mimpinya adalah 11 saudara Nabi Yusuf, ayah dan ibunya, akan sujud dalam rangka memberi penghormatan kepada Nabi Yusuf. Maka apa yang diperlukan seseorang untuk bisa diberikan sujud penghormatan? Pertama, dia mungkin punya kedudukan, punya jabatan, dan dia punya kekuasaan agar dia dihormati oleh orang. Itu mimpinya. Mimpi Nabi Yusuf menyatakan bahwa Nabi Yusuf akan menjadi orang besar yang akan dihormati orang-orang, bahkan saudara-saudaranya dan orang tuanya akan sujud memberikan penghormatan kepada Nabi Yusuf. Kemudian kita baca kisahnya Nabi Yusuf, maka kita akan temukan semakin kita membaca kisah Nabi Yusuf, semakin mimpi itu seakan-akan tidak akan mungkin tercapai. Pertama, 11 bintang adalah 11 saudara Nabi Yusuf yang akan sujud melakukan penghormatan. Padahal 10 saudaranya, karena ada satu saudara yang satu tim sama Nabi Yusuf, 10 saudaranya adalah orang-orang yang paling membenci Nabi Yusuf. Bahkan sampai membuangnya ke sumur. Jadi bagaimana 10 saudaranya akan memberikan sujud penghormatan kepada seorang yang mereka benci? Selesai Nabi Yusuf dari sumur, Nabi Yusuf diangkat, kemudian Nabi Yusuf dijual jadi budak. Maka orang mana yang mau memberikan sujud penghormatan kepada seorang budak?
mimpi Nabi Yusuf makin lama makin tidak mungkin tercapai. Dan pada akhirnya kisah Nabi Yusuf ditutup dengan masuknya Nabi Yusuf ke penjara. Yang namanya orang masuk penjara, maka nama baiknya tercemar, kehormatannya ternodai, maka siapa orang yang mau memberikan penghormatan sampai bersujud kepada orang yang masuk ke dalam penjara? Sampai titik itu, mimpi Nabi Yusuf benar-benar tidak akan pernah tercapai dalam pandangan kita. Ya. Namun karena Nabi Yusuf masuk ke penjara, maka Nabi Yusuf bertemu dengan dua orang pemuda, yang salah satunya nanti menjadi pelayan minum raja. Akan sangat dekat dengan raja, orang ini. Maka ketika nanti raja bermimpi yang sangat aneh, dan tidak ada orang satupun yang bisa mentakwilkan mimpinya, maka temannya ini, yang menjadi pelayan minum, ingat bahwa dulu dia punya teman bernama Yusuf di penjara, yang bisa mentakwilkan mimpi, dan takwil mimpi dari Nabi Yusuf itu benar-benar terjadi dalam kehidupannya. Maka dia bermohon di depan raja, kemudian dia menceritakan bahwa, wahai raja, saya dulu punya teman, namanya Yusuf, dan dulu dia takwilkan mimpi saya, dan benar-benar jadi kenyataan. Biarkan saya memanggilnya untuk mentakwilkan mimpi. Maka akhirnya raja mempersilahkan pelayan itu untuk bertemu dengan Nabi Yusuf. Kemudian pelayan itu menyampaikan mimpi raja, dan Nabi Yusuf mentakwilkan mimpinya, sehingga raja merasa puas, dan raja memanggil Nabi Yusuf keluar dari penjara, kemudian memberikan Nabi Yusuf sebuah jabatan tinggi dan kedudukan yang sangat-sangat dihormati di negeri Mesir. Yang akhirnya Nabi Yusuf menjadi salah satu petinggi Mesir, dan dicintai banyak orang, dihormati banyak orang. Sehingga akhirnya nanti Nabi Yusuf bisa mendatangkan keluarganya yang sedang kesulitan di kampung halaman untuk pindah ke negeri Mesir. Dan akhirnya saudara-saudaranya dan orang tuanya bersujud kepada Nabi Yusuf dalam rangka penghormatan. Ternyata semua kesulitan-kesulitan Nabi Yusuf yang tadi kita dengarkan, ya, yang mungkin menurut kita nggak enak, ya, nggak nyaman, merugikan, tidak sesuai dengan harapan, tidak sesuai dengan cita-cita Nabi Yusuf, ternyata semua itu justru rencana Allah supaya mimpi Nabi Yusuf bisa terjadi. Karena kalau Nabi Yusuf nggak pernah dibuang ke sumur, Nabi Yusuf tidak akan diangkat oleh rombongan dagang yang sedang pergi ke Mesir. Kalau seperti itu, maka Nabi Yusuf tidak akan pernah sampai di Mesir, dan Nabi Yusuf tidak akan pernah jadi budaknya Al-Aziz Mesir. Kalau Nabi Yusuf nggak pernah jadi budaknya Al-Aziz Mesir, Nabi Yusuf nggak akan masuk penjara. Kalau Nabi Yusuf masuk penjara, Nabi Yusuf nggak akan bertemu dengan dua pemuda tersebut, yang salah satunya jadi pelayan minum raja. Dan kalau Nabi Yusuf nggak pernah bertemu dengan pelayan minum raja, maka ketika raja bermimpi, pelayan minum tersebut tidak akan pernah merekomendasikan nama Nabi Yusuf. Dan Nabi Yusuf nggak akan pernah jadi orang besar, justru karena itu, Nabi Yusuf nggak akan pernah tercapai mimpinya kalau jalan hidupnya sesuai apa yang kita inginkan. Tapi begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rencana yang tersembunyi bagi kita. Kita nggak tahu semua itu rencana Allah ternyata. Sampai titik di mana Allah bukakan hikmahnya, maka begitulah Nabi Yusuf ketika mimpinya tercapai, Nabi Yusuf tuh refleksi, flashback ke belakang. Oh, ternyata semua kesulitan yang saya hadapi itu rencana Allah. Dan itulah yang terbaik untuk saya. Itulah kenapa kalimat yang keluar dari Nabi Yusuf ketika bercerita kepada ayahnya, Inna Rabbi latiful lima yasha. Bahwa, wahai ayahku, ternyata Allah itu maha lembut sekali. Maka teman-teman, ketika kita tertimpa suatu kejadian, suatu kesulitan, cobaan, ujian yang kita tidak sukai, tolong ingat satu hal, bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, itu bagian dari rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sekalipun kita nggak suka, tapi itu rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pasti akhirnya akan menjadi akhir yang sangat baik untuk kita. Selanjutnya Nabi Yusuf mengatakan bahwa Allah Al-Alim, ya, bahwa Allah itu maha mengetahui. Analogi gampangnya adalah seperti kita lagi ke dokter, gitu ya. Kita sakit dan kita ke dokter. Apa yang kita inginkan? Kita ingin hal-hal yang pemeriksaan yang nggak sakit, kita juga tetap pengen makan enak, ya, kita tetap nggak mau ada pantangan-pantangan dan sebagainya. Tapi dokter ketika melihat, mendiagnosa badan kita, kemudian menemukan ada penyakit. Ada penyakit dalam badan kita yang harus disembuhkan, maka dokter itu nggak segan-segan untuk menyuntik. Padahal suntik itu sakit,
memberi obat, walaupun obat itu pahit, dan memberikan pantangan dan larangan, walaupun dokter itu juga tahu bahwa makanan yang dilarang itu enak sebenarnya. Bagaimana dari sudut pandang kita akan mengeluh pasti. Disuntik sakit, ya, obat pahit, nggak boleh makan ini, itu, dan sebagainya. Buat kita, itu merugikan, itu buruk. Tapi buat si dokter, hal itu justru yang terbaik buat kita. Karena dokter lebih paham tentang tubuh kita, kesehatan diri kita, daripada kita. Maka karena kita nggak mengerti, hal itu nampak buruk di mata kita. Tapi karena dokter paham, maka semua kesakitan, kepahitan yang ada, itu adalah yang terbaik buat kita supaya kita sembuh. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu lebih paham tentang diri kita, teman-teman. Maka ketika Allah memberikan sesuatu, sekalipun bagi kita mungkin nggak enak, yakinlah bahwa Allah tahu ini tuh yang terbaik buat kita. Allah kasih COVID kita kayak gini. Kita adalah orang-orang pilihan yang Allah taruh di masa-masa pandemi COVID. Bagi kita, nggak enak. Tapi yakinlah Allah tuh lebih tahu, dan bagi Allah, kita orang-orang pilihan yang melewati COVID ini, COVID adalah hal terbaik buat kita. Itu pasti. Kemudian Allah Al-Hakim, bahwa Allah itu selalu menempatkan sesuatu pada orang yang tepat. Ya. Maka teman-teman pasti sering dengar ayat Quran ini, bahwa Allah tidak pernah membebani seseorang melampaui batas kemampuannya. Satu hal yang sering kita salah pahami adalah, terkadang kita itu nggak tahu kemampuan kita sejauh apa. Karena itu ada yang namanya bakat terpendam. Kemampuan terpendam, itu ada. Kalau kita dikejar anjing, kita bisa lari lebih cepat daripada apa yang kita bayangkan, ya kan? Maka kalau Allah berikan ujian yang begitu berat, bukan berarti itu melampaui kemampuan kita. Kadang-kadang kita dapat ya, ujian yang kayaknya kita nggak ngerti cara ngerjainnya. Kita nggak ngerti cara melewatinya, kita nggak ngerti cara mengatasinya. Begitu berat buat kita, ujian tersebut. Tapi bukan berarti ujian itu melampaui batas kemampuan kita. Tapi Allah tahu, kita tuh mampu sebenarnya, tapi kita belum tahu kemampuan sesungguhnya dalam diri kita. Maka Allah berikan ujian yang berat itu, supaya kekuatan itu muncul. Ketika kita menggali sampai ke dalam, sampai ke dasar-dasarnya, barulah kekuatan itu muncul. Kemampuan itu muncul. Itulah maka apa orang-orang bijak selalu bilang, ujian itu tempaan. Ya kan, membuat kita jadi lebih baik, atau lebih tepatnya membuat kita bisa menggali kemampuan atau potensi terdalam kita untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi yakin dulu bahwa kalau Allah memberikan sesuatu, kitalah orang yang bisa melewatinya. Makanya ujian gue nggak dikasih ke teman-teman, ujian teman-teman nggak dikasih gue, karena barangkali ujian yang ada di gue cuma gue yang bisa lewati. Dan ujian yang ada di teman-teman, cuma teman-teman yang bisa lewati. Maka ada orang yang diuji dengan kemiskinan, ada orang yang diuji dengan kekayaan. Ada orang yang diuji dengan sakit, ada orang yang diuji dengan sehat. Dan semua itu ujian. Ada sebuah anekdot lucu bahwa suatu hari ada rumah mewah, itu berseberangan dengan rumah orang miskin yang kumuh. Gitu ya. Kemudian ketika keluarga itu lagi makan malam, masing-masing anak dari rumah itu ngelihat ke jendela. Jadi anak dari orang kaya ngelihat ke jendela, anak dari orang miskin ngelihat ke jendela. Mereka saling menatap, yang miskin menatap rumah mewah itu, kemudian dia berandai-andai. Seandainya saya punya rumah besar, ya saya bisa makan enak, saya bisa menikmati hal-hal yang tidak bisa saya nikmati sekarang. Begitu pula anak orang kaya itu melihat ke rumah kumuh tersebut, di mana keluarganya sangat dekat, hangat, erat. Kasih sayangnya berlimpah-limpah, gitu ya. Maka anak orang kaya ini berkata, seandainya saya punya keluarga seindah dan seerat mereka hubungannya. Sedangkan orang tua saya pagi kerja, malam kerja. Yang satu diuji dengan sedikitnya harta, yang satu diuji dengan renggangnya keluarga. Dan masing-masing punya ujiannya. Dan Allah menempatkan ujian yang berbeda, karena yakinlah bahwa Allah tahu hanya kita yang bisa melewati. Jadi, bagaimana Nabi Yusuf bisa menyerah, teman-teman? Ketika setiap melewati ujian, Nabi Yusuf itu punya mindset, punya pola pikir bahwa apapun yang terjadi sama saya, ini rencana Allah loh. Rencana Allah pasti yang terbaik buat saya. Dan apapun yang Allah berikan,
kepada saya, Allah tuh lebih tahu apa yang saya butuhkan, Allah tuh lebih tahu apa yang terbaik buat saya. Dan ketika Allah memberikan sesuatu, maka pasti saya bisa melewatinya. Maka entah dibuang ke sumur, entah dijadikan budak, entah dimasukkan ke penjara, Nabi Yusuf tidak pernah menyerah karena yakin bahwa ini semua adalah bagian dari rencana Allah yang maha baik. Dan mengenal Allah yang menjadikan Nabi Yusuf terus mempunyai harapan dan tidak pernah berputus asa. Dan kurang lebih sebenarnya kita semua di dalam pengalaman hidup kita sebenarnya, kita pasti punya pengalaman itu ya, bahwa terkadang Allah memberikan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita, tidak sesuai dengan harapan kita, kemudian kita ngedumel gitu ya, kita mengeluh, kita menyalahkan Allah dan sebagainya, sampai nanti setahun, 2 tahun, 3 tahun berikutnya, sampai di titik di mana hikmahnya terbuka, dan akhirnya kita ngelihat ke belakang, kemudian kita ngomong sendiri, kita senyum sendiri, dan kita ngomong, ya Allah, untung dulu Engkau kasih aku kejadian itu, kejadian yang tidak seperti yang aku harapkan. Coba yang terjadi bukan seperti itu. Mungkin aku nggak kayak gini sekarang. Gue yakin teman-teman punya cerita seperti itu, dan gue punya satu cerita yang ingin gue ceritakan. Gue adalah orang yang ketika kuliah, gue nggak mau masuk UI, Universitas Indonesia. Ya, singkat cerita, gue punya pengalaman yang nggak terlalu mengenakan dan gue sangat membenci Universitas Indonesia. Maka ketika undangan dan SBMPTN, itu jalur masuk untuk kuliah, gue benar-benar nggak milih UI sama sekali. Singkat cerita, nyokap gue meminta gue untuk daftar SIMAK, buat jaga-jaga kalau SBMPTN nggak keterima. Alhasil, gue ketika daftar SIMAK, gue cari passing grade yang paling tinggi, supaya gue nggak keterima. Gitu ya. Ketemulah akuntansi dan hukum. Gue masukin pilihan pertama akuntansi, gue pilih pilihan kedua hukum. Dan akuntansi itu kursinya cuma 7. Dibandingkan puluhan ribu orang yang mau masuk UI, ini adalah kesempatan terbaik gue untuk nggak masuk UI, gitu kan? Maka gue taruh akuntansi di pilihan pertama. Menjelang SIMAK gue benar-benar nggak belajar sama sekali. Ketika ujian gue nggak serius ngerjainnya, karena pada saat itu sebenarnya gue udah dan setelah SIMAK, akhirnya gue diterima di Unpad Bandung sama sahabat seperjuangan gue dari SMA. Ya gue selalu berdua sama dia kemanapun, bahkan sampai titik itu kita udah nyari kosan bareng, kita udah ngurus administrasi, tinggal ngumpulin aja, tunggu tanggal yang dirilis oleh Unpad. Singkat cerita, gue lagi main di rumah temen gue itu, kemudian dia ngingetin gue, Harit, hari ini kan pengumuman SIMAK UI. Gue bahkan udah lupa gitu ya, karena gue udah yakin 100% gue nggak akan keterima. Akhirnya gue dengan malas-malasan pinjem laptop dia dan gue buka pengumuman SIMAK gitu ya. Dan ternyata keluarlah kalimat di sana, selamat Anda diterima menjadi mahasiswa akuntansi UI. Mungkin gue adalah satu-satunya orang yang sedih luar biasa ketika melihat pengumuman diterima di UI gitu ya. Karena gue tahu ketika gue kasih tahu orang tua gue bahwa gue keterima di UI, orang tua gue akan menyuruh gue untuk batal daftar di Unpad dan masuk UI. Dan itulah yang terjadi. Akhirnya gue masuk UI dengan perasaan ngedumel, kecewa, dan ya sedikit-sedikit mungkin kita bisa sebut marah sama Allah. Sampai akhirnya karena gue nggak niat untuk belajar akuntansi, gue nggak suka juga sama materinya sebenarnya, dan gue lebih suka untuk berorganisasi, olahraga, ikut ekstrakurikuler, dan sebagainya. Dan gue waktu itu lagi mengejar impian gue jadi bisnismen. Karena pada saat itu, pembisnis, walaupun DO, dia bisa kaya, dan dia bisa sukses. Gitu ya. Jadi gue nggak peduli, IP gue kecil, yang penting gue pembisnis, toh gue DO, gue akan jadi Bill Gates. Gitu ya. Sehingga cerita, semester 2 sampai semester 4, IP gue selalu di bawah 3. 2,7 dan terus semakin turun gitu. Semakin turun. Ya. Dan di UI, IP nggak nyampe 3 itu aib. Ya. Bahkan orang dapat IP 3,5 tuh kadang-kadang nangis gitu. Ya. Dan teman gue yang santai-santai banget tuh kayaknya gampang tuh dapat 3 gitu ya. Gue nggak bisa. Gue 2,7 mentok. Habis itu turun terus sampai nanti di semester 4 IP gue tuh paling rendah 2,5. Ya. Dan ini foto yang terpampang di presentasi gue adalah pembimbing akademis gue namanya Pak Teguh. Pak Teguh ini setiap semester selalu menasihati gue ketika gue minta tanda tangan KRS. Jadi kalau di UI itu kita mau ujian UTS atau UAS, itu kita minta tanda tangan KRS. Dan itu harus ketemu dengan pembimbing akademis, dan biasanya pembimbing akademis akan menanyakan apa yang terjadi selama setengah semester ini.
Pak Teguh dengan sabar melihat IP gue yang terus merosot, dia terus menyemangati gue, gitu ya. Sambil Pak Teguh ini adalah orang yang selalu beli barang dagangan gue waktu gue bisnis, dan dia kadang-kadang traktir satu ruangan, sehingga gue seneng banget kalau ketemu dia sebenarnya. Sehingga cerita nggak ada perbaikan di IP gue sampai semester 4, itu adalah IP yang paling rendah, dan gue pun putus asa sama diri gue sendiri, gitu ya. Pas gue meminta tanda tangan KRS, gue merasa takut banget. Ya, karena pengalaman dari kecil gue hidup di lingkungan yang selalu membanding-bandingkan, selalu menghakimi ya, judgmental, intinya lo harus jadi yang terbaik atau enggak lo buruk bener. Pokoknya lo selalu dibanding-bandingkan. Maka hal pertama gue kebayang itu, dan gue takut Pak Teguh akan memaki-maki gue karena dia udah sabar dan nyeramahin gue selama bersemester-semester tapi tidak berdampak gitu ya, IP gue terus turun. Gue akhirnya takut untuk masuk ruangan. Tapi mau nggak mau gue masuk. Akhirnya gue masuk, gue duduk di hadapannya. Pak Teguh itu lagi duduk santai. Ini adalah kejadian yang nggak akan pernah gue lupa. Pak Teguh itu duduk santai, kemudian gue kasih KRS gue, ya. Dan kemudian Pak Teguh biasa basa-basi, nanya kabar dan sebagainya. Pak Teguh tuh buka laptop karena dia punya data gue di laptop dia. Kemudian dia nanya dan sebagainya. Sampailah di pertanyaan, Pak Teguh itu nanya, masih duduk santai. Gimana semester 4-nya? Ya. Gimana setengah semester? Terus gue benar-benar bilang kayak gini, Pak, saya ini udah belajar, saya udah berusaha sebaik-baik yang saya bisa, IP saya tuh nggak bisa naik, saya tuh nggak bisa ngerti pelajaran di kelas. Entah teman-teman saya tuh gampang banget ngerti, itu saya nggak. Sampai gue bilang, Pak, saya nyerah. Kayaknya saya emang nggak berbakat di akuntansi, ini bukan bidang saya pun dari awal emang nggak mau masuk sini, saya menyerah. Saya udah belajar, saya tetap nggak bisa naik nilainya, saya mau berhenti, Pak. Kemudian gue ingat, dan sebelum lanjutkan cerita, jadi gue adalah salah satu orang yang cukup sering dipercaya untuk ngisi kultum ba'da asar di musola FE. Dan Pak Teguh adalah salah satu orang yang sering hadir di situ. Maka Pak Teguh itu kemudian naruh KRS gue di meja, kemudian dia memperbaiki duduknya, terus dia ngadep gue. Terus dia tatap mata gue dalam-dalam. Kemudian ini kalimat yang nggak pernah gue lupakan. Pak Teguh itu bilang, Brit, kamu itu orang yang kenal Allah dan dekat dengan agama. Kamu lihat di luar sana, anak-anak yang benar-benar jauh dari Tuhannya dan gak ngerti sama agamanya, mereka bisa. Maka kamu orang yang kenal sama Allah dan kamu dekat sama agama, kamu seharusnya jauh lebih bisa daripada mereka. Dan saya percaya sama kamu, dan kalau kamu ada kesulitan, ruangan saya selalu terbuka untuk kamu mau nanya apapun, diskusi apapun, konsultasi apapun, silahkan datang, ruangan saya terbuka untukmu 24 jam. Tapi saya percaya kamu bisa. Itu kalimat Pak Teguh. Kalimat yang kemudian masuk ke dalam hati gue dan menimbulkan harapan. Ini adalah pertama kalinya ada orang yang begitu percaya sama gue. Ini pertama kalinya dalam hidup gue. Dan gue begitu tergerak sampai gue punya tekad untuk tidak menyia-nyiakan kepercayaan dari Pak Teguh. Maka semester berikutnya, gue benar-benar belajar, gue benar-benar sering ke perpustakaan, gitu ya. Perpustakaan FE itu kita biasanya nyebut PSB, gitu ya. Dan di semester 5 itu gue baru dapat peer group, ada 3 orang, namanya Aini, Pendar, dan Bahrudin. Ini temen gue yang benar-benar membantu gue di semester 5. Tapi pada akhirnya, setelah tekad dan perjuangan gue demi membuktikan bahwa gue bisa, IP gue di semester 5 itu 3,5. Dari yang sebelumnya 2,5, IP gue jadi 3,5. Tapi sebelum pembagian IP itu terjadi, Allah berkata lain dan Pak Teguh waktu itu keburu meninggal dunia. Dan sebenarnya gue punya mimpi ya, membawa nilai 3,5 itu berlari ke dalam ruangannya, kemudian gue pengen meluk dia sebenarnya. Tapi Allah berkata lain dan Allah keburu cabut nyawa Pak Teguh. Semoga Allah ampuni dosa-dosa beliau dan menerima amal ibadahnya. Yang jelas teman-teman, hari itu gue belajar menjadi orang yang lebih percaya diri, orang yang tidak kenal menyerah. Gue belajar bagi waktu, gue belajar gimana caranya supaya gue bisa mendapatkan IP tinggi, dan di situ gue juga belajar bahwa
hanya dibutuhkan satu sosok untuk mengubah kehidupan manusia. Dan dari situ gue akhirnya punya cita-cita untuk jadi guru, untuk mengubah lebih banyak orang, karena barangkali ada orang-orang yang dulunya gelap kayak gue. Dan gue pengen jadi sosok seperti Pak Teguh, satu orang yang tetap mempercayai mereka bahwa mereka bisa berubah, dan mereka mau berubah jadi lebih baik. Dan ternyata di hari itu, gue tersenyum dan gue ngomong sama Allah, ya Allah, ternyata masuk UI adalah hal terbaik yang pernah kau berikan kepadaku. Entah kalau aku masuk UNPAD gimana aku jadinya, yang jelas karena aku masuk UI, inilah aku sekarang. Karena ketemu Pak Teguh, salah satunya. Namun teman-teman, hikmah itu nggak langsung terbuka pada saatnya. Sebagaimana Nabi Yusuf ketika dilempar ke sumur, Nabi Yusuf nggak paham kenapa Nabi Yusuf harus dilempar ke sumur. Ketika Nabi Yusuf dijual jadi budak, Nabi Yusuf nggak paham kenapa Nabi Yusuf harus jadi budak di usia yang semuda itu. Dan ketika di penjara, Nabi Yusuf nggak paham kenapa Allah masukkan dia ke penjara, padahal itu bukan kesalahannya. Sama kayak gua, ketika gua masuk UI, gua nggak ngerti kenapa Allah masukin ke UI, dan sama kayak teman-teman ketika mengalami suatu ujian, seringkali kita nggak paham kenapa Allah berikan itu. Tapi ingatlah akan ada titik di mana Allah buka hikmah dari rencananya yang maha sempurna. Sehingga ketika titik itu sampai, kita akan melihat ke belakang dan kita mensyukuri apapun yang Allah berikan. Dan ini adalah pola yang akan selalu berulang. Ya. Maka teman-teman, itulah Allah, dan ini bukan kali pertama kita mendapat kesulitan, tentunya. Ya, ini bukan kali pertama kita merasa berat menjalani kehidupan. Dulu kita pernah punya kesulitan-kesulitan. Dulu kita punya masalah-masalah lain. Dan ternyata dulu Allah bantu kita untuk keluar dari masalah tersebut, ya kan? Maka Allah yang menolongmu dahulu adalah Allah yang akan menolongmu hari ini, besok, dan kapanpun kita mendapat masalah. Maka ketika kita mendapatkan masalah, ingatlah bahwa kita punya Allah. Dan masalah yang diberikan ke kita pasti yang terbaik untuk kita, dan pasti bertujuan untuk membuat kita menjadi orang yang lebih baik. Entah itu COVID, entah itu orang terdekat kita meninggal dunia, entah itu kita tidak diterima di kampus atau pekerjaan yang kita inginkan, dan sebutkanlah 1000 macam masalah lainnya. Yang jelas, Allah itu selalu bersama kita, dan apapun yang Allah berikan, pasti yang terbaik untuk kita. Baik, kesimpulannya teman-teman, kalau kita mau anggap kesulitan dan ujian dan cobaan yang datang dalam hidup kita seperti kepingan-kepingan gelap, ya, kepingan-kepingan kegelapan gitu ya, maka ada kalanya hidup kita akan hitam legam seperti ini. Akan gelap sekali dan kita bingung mau jalan kemana, kita mau berbuat apa, kita benar-benar nggak tahu. Akan ada masanya hidup kita seperti ini. Dan mengenal Allah, memperdalam iman, belajar untuk menjadi orang yang lebih bertakwa, itu tidak membuat hidup kita serta-merta terang benderang tanpa masalah. Karena bukankah justru Nabi berkata sebaliknya, kalau iman kita semakin tinggi, maka Allah akan naikkan tingkat ujiannya. Gitu ya. Jadi mengenal Allah, teman-teman, bukan berarti hidup kita jadi nggak ada masalah. Tapi ketika kita mengenal Allah, maka ketika masalah-masalah itu datang, hidup kita rasanya gelap, segelap-gelapnya. Ya. Maka kita itu seperti orang yang ada di dalam terowongan. Bayang orang yang ada dalam terowongan, apa yang menyebabkan orang yang ada dalam terowongan itu berjalan? Ketika dia melihat ada cahaya di ujung kegelapan. Ketika ada cahaya di ujung kegelapan, berarti ada jalan keluar di sana. Maka orang yang berada di dalam terowongan yang gelap, selama dia melihat ada cahaya di ujung kegelapan, dia nggak akan pernah berhenti berjalan. Dia akan selalu punya harapan bahwa di ujung sana ada jalan keluar, entah berapa lama dia harus berjalan, entah berapa jauh jarak yang harus ditempuh. Dia akan terus berjalan tanpa henti, tanpa menyerah. Dia mungkin lelah dan dia memperlambat jalannya. Dia mungkin capek dan dia duduk dulu tengah jalan. Tapi dia nggak mungkin berhenti, apalagi berbalik ke belakang. Dia akan terus berjalan ke depan. Itulah analogi orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujian akan datang, pasti dia hadir. Sebagaimana yang Rasulullah sebutkan di awal. Dan kehidupan kita mungkin saja jadi sangat-sangat gelap. Tapi orang yang mengenal Allah selalu punya harapan. Dia selalu melihat cahaya di ujung kegelapan, makanya dari dulu orang-orang soleh sebelum kita, ketika ujian itu semakin berat, mereka bukan mengatakan, ya Allah aku menyerah. Tapi Quran mengukirnya dengan indah, orang-orang itu justru mengatakan, kapan pertolongan Allah datang.
Mereka selalu yakin bahwa Allah selalu ada di sisinya, dan semakin berat ujian itu, mereka semakin meminta, kapan pertolongan Allah itu datang? Maka Allah jawab, pertolongan Allah sungguh telah dekat. Jadi buat teman-teman yang sekarang mengalami masa sulit ya, dari sisi ekonomi, dari sisi kesehatan, dari sisi keluarga, dan sebagainya, tolong yakinlah bahwa Allah selalu menginginkan yang terbaik untuk kita. Ini pasti rencananya yang terbaik. Bersabarlah sampai hikmahnya muncul. Dan kemudian yakinlah bahwa Allah itu lebih paham sama diri kita, dan kitalah orang yang bisa melewatinya. Jadilah seperti Nabi Yusuf, yang selalu punya harapan kepada Rabb-Nya, yang selalu punya harapan kepada Allah, sehingga Nabi Yusuf tidak pernah menyerah, sekalipun cobaan itu datang silih berganti. Maka apa yang perlu kita lakukan, teman-teman? Yuk kita hidupkan harapan. Jadilah orang yang optimis seperti orang dalam terowongan yang melihat cahaya di ujung kegelapan. Tema kita malam ini. Ya, maka kenalilah Allah supaya kita bisa melihat cahaya di ujung kegelapan. Karena orang yang mengenal Allah, dia akan bisa memahami apa yang tidak dipahami orang lain. Dia bisa melihat harapan, dia bisa melihat peluang di balik semua kesulitan. Karena sekali lagi, Allah itu selalu ingin yang terbaik untuk hambanya. Maka pasti ada harapan dan peluang di balik semua kesulitan yang Allah izinkan hadir dalam hidup kita. Dan ketika kita sudah berpasrah kepada Allah, pasrah adalah urusan hati. Adalah urusan hati. Dan ada satu urusan lagi yang harus kita urus, yaitu urusan jasmani, yaitu ikhtiar kita. Maka jangan berhenti melangkah, teman-teman. Apapun yang terjadi, lakukanlah yang terbaik yang kita bisa saat ini. Karena Nabi Yusuf ketika dibuang di sumur, ketika dia dijual jadi budak, dan ketika dia masuk ke dalam penjara, Allah selalu melabelnya dengan kalimat muhsinin. Inna naraka minal muhsinin. Nabi Yusuf itu selalu buat yang terbaik, dan yang terbaik yang dia bisa lakukan pada saat dan kondisi apapun. Maka iya, kita percaya kepada Allah dalam hati kita, tapi jasmani kita tetap harus ikhtiar. Yang belum dapat kerja, ya cari kerja. Yang sakit, yuk berobat. Ya, kita percaya Allah Maha Penyembuh, ya, tapi ikhtiar kita adalah berobat. Maka dua hal ini nggak boleh dipisahkan, teman-teman. Yakin kepada Allah, dan ikhtiarlah dengan sebaik-baik ikhtiar. Dan jangan pernah berhenti melangkah seperti orang yang ada di dalam terowongan. Ya, lelah, maka pelankanlah langkahmu. Capek, maka duduklah sejenak. Tapi jangan pernah berhenti, apalagi berbalik ke belakang. Karena di depan sana ada harapan dan pertolongan dari Allah. Ya, maka waktu itu Rasulullah SAW pernah hijrah bersama Abu Bakar, kemudian mereka bersembunyi di Gua Thaur. Kemudian musuh ternyata bisa membaca jejak mereka sampai ke Gua Thaur. Dan ketika musuh itu sudah benar-benar di depan gua, tempat Abu Bakar dan Nabi bersembunyi, Abu Bakar merasakan ketakutan yang sangat. Maka Rasulullah tersenyum melihat sahabatnya, kemudian memegang pundak Abu Bakar dan berkata, La tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih, wahai sahabatku, sungguh Allah bersama kita. Dan kalau Allah bersama kita, siapa yang bisa mencelakakan, siapa yang bisa mengalahkan, siapa yang bisa menyakiti kita. Maka seketika itu pula Allah turunkan pertolongannya dari arah yang tidak diduga-duga, dan selamatlah Nabi Muhammad dan Abu Bakar. Maka izinkan teman-teman di tengah kondisi sulit ini, gua mengutip kalimat Nabi Muhammad SAW. Buat siapapun kita yang sedang mengalami kesulitan, la tahzan, innallaha ma'ana. Bahwa jangan sedih. Ya, karena Allah selalu bersama kita, dan Allah akan membantu kita dan mengeluarkan kita dari kesulitan ini pada saat yang tepat, pada saat yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan datangkan pertolongannya dari arah yang tidak disangka-sangka, seperti kehidupan kita yang sudah lalu. Dan gue punya satu mantra, satu quotes dalam hidup gue yang mungkin teman-teman bisa pakai juga, yaitu ketika teman-teman menghadapi sesuatu, maka yakinlah ketika teman-teman menghadapi sesuatu dan teman-teman nggak tahu mau ngapain, maka berteriaklah lantang kepada masalah itu, yang aku tahu Allah bersamaku. Aku nggak tahu cara menyelesaikan masalah ini. Mungkin aku nggak tahu cara melewati ujian-ujian ini. Rasanya gelap sekali hidup kita pada saat ini. Maka berteriaklah dengan lantang, aku nggak tahu apa yang harus kau lakukan, tapi yang aku tahu, Allah bersamaku. Dan itu sudah cukup bagiku untuk terus melangkah, untuk terus memiliki harapan.
Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Gua kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.